Kali ini saya akan share yang activity diagram. Nah, kalau sebenarnya secara otomatis activity diagram itu bisa di-generate dari pada saat kita membuat skenario. Jadi pakai buletan use case, terus kemudian nanti kita generate ada pilihan untuk create activity dan create sequence. Ada beberapa yang kemarin sudah saya tunjukkan itu. Ada beberapa diagram yang bisa di-generate otomatis dari situ. Tapi itu yang di-generate otomatis berdasarkan urutan skenario yang kita tulis di salah satu use case-nya. Karena memang pada prinsipnya satu use case itu akan satu buletan use case itu akan diikuti dengan sequence diagram dan activity diagram secara otomatis. Tapi kita juga kadang-kadang perlu menggambarkan suatu proses itu secara keseluruhan. Yang kalau di terminologinya UML itu kita pakainya activity diagram. Tapi sebenarnya activity ini itu ada padanannya. Padanannya itu adalah BPMN, Business Process Modeling Notation. Dan banyak juga yang menggunakan itu di luar UML itu banyak dipakai activity. Nah, ini activity. Nah, di sini kalau mau baca-baca terkait dengan detailnya activity itu apa, itu bisa dibaca lebih detail di sini. Nah, mungkin saya nggak akan bahas inilah ya secara detail lah ya, terlalu lama kalau membahas ini secara detail. Tapi intinya, kalau mau baca detail silahkan di sini. Terus kalau mau lihat di sisi, kalau browsingnya di sini ada linknya juga biasanya. Nah ini ada linknya. Silahkan klik di sini, nanti akan diarahkan ke websitenya dia. Nah, saya langsung saja. Kalau kita mau membuat diagram UML activity, itu pilih aja salah satu, ini sama saja sih. Double klik. Create pattern. Nah, kalau udah di create pattern ini dia akan muncul seperti ini. Nah, ini basicnya seperti ini. Basic patternnya atau template-nya yang dia buat adalah seperti ini. Mungkin sebelum saya bicarain elemen-elemennya, di bagian sini itu ada panduan untuk menggunakan elemen itu. Elemen ini lebih banyak daripada yang use case kemarin. Kalau use case kemarin tuh komponen elemen utamanya hanya 3, aktor, boundary, dan sistemnya. Aktor, boundary, dan use case-nya. Nah, kalau di sini ada lumayan banyak. Ini ada activity, ada action, ada partition, send, receive. Nah, ini ada send, ada receive karena memang di dalam activity itu sudah membicarakan tentang alur proses. Jadi dari A ke B ke C atau nanti ada alternatifnya ke D dan seterusnya. Itu ada ininya, ada pilihannya. Terus ada kayak gini dan seterusnya ya. Atau kalau akan menggunakan elemen tapi tidak menggunakan panduan yang di sini, bisa di dalam diagramnya terus kemudian tekan tombol spasi. Nah, itu akan muncul, semua elemennya akan muncul di sini dan itu bisa kita pakai. Tadi
Saya wizardnya yang biasa saja deh ya. Ada banyak pilihan, cuma banyak ini juga banyak alternatif, sehingga saya buat yang lebih karena menurut saya sudah biasa kita pakai, jadi saya buatin template wizardnya tadi itu saya bawa ke template yang ini, ke template. Jadi nanti kalau mau buat paket lagi cukup membawa template ini, copy templatenya, terus dibuatlah suatu yang baru. Nah, kurang lebih kalau singkatnya adalah kayak gini. Ini ada yang namanya, kalau lupa namanya, ini double klik. Di sini ada partition. Ada partition. Partition ini fungsinya adalah dia mewakili, kalau kita mengacu ke diagram use case, dia bisa mewakili aktor. Makanya ini kita sebut ini nanti, dia itu sebagai apa? Bisa mewakili aktor. Aktor di situ kan ada aktor sistem, ada aktor orang. Jadi ini nanti bisa kita gambarkan kalau ternyata kita butuh dia itu, si aktor orang itu akan mengakses ke sistem. Jadi nanti kita gambarkan di sini ada partisi baru lagi yang dia akan gambarkan sistem. Terus di sini ada inisial, ada final. Pasti ada kayak gitu, ada awal, ada akhir. Kalau di dalam activity itu kan kapan dia mulai, kapan dia berakhir, itu harus digambarkan. Kemudian ada action. Action ini ya si aktor ini ngapain ke dalam sistem. Jadi aktivitasnya gambarkan ke dalam action ini. Terus ada decision. Nah, di sini ada action, ada activity. Bedanya apa? Kalau action itu dia lebih spesifik, hanya satu aktivitas aksi. Tapi kalau activity itu bisa terdiri dari beberapa action. Jadi beberapa action dikumpulkan. Kalau kita misalnya kalau di coding itu ada modul, ada kelas, ada modul gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu ada yang ada yang mikro sifatnya, ada juga yang lebih besar. Kemudian ini ada yang lain-lain lah ya. Nanti kita coba lihat kalau menggambarkannya ke dalam sistem-sistem yang ada di kita. Ini yang tadi saya bawa, yang dari template ini kebetulan sudah membawa existing partition-nya. Kalau ini terlalu, saya kecilkan dulu ya yang tools box-nya, biar kelihatan lebih besar lagi. Terus ini ada pen-nya saya besarkan supaya kelihatan lebih besar lagi. Jadi ini di sini ada partition yang dia tadi adalah nasabah, ada partition yang lain yang nanti bisa kita ambil dari use case adalah dia itu aktor, sistem aktor. Karena si aktor yang orang ini akan mengakses ke dalam sistem. Nah, ini di sini juga bisa kita buat suatu di dalam partition ini itu kita bisa membuat dikumpulin si aktor-aktor tadi itu dikumpulkan. Misalnya kalau ini saya coba contohkan adalah ada sistem BNI yang di dalamnya itu ada API management, ada SOA, ada mobile banking. Ini sistem aktor ya, Mas ya? Ini sistem aktor, sistem aktor. Okay. Sistem aktor. Jadi sistem aktornya, jadi sistem aktor itu kita kumpulkan ke dalam partisi yang lebih dalam. Ini ada partisi besar, ada partisi kecil gitulah. Kurang lebih seperti itu. Partisi besarnya adalah sistem BNI,
partisi kecilnya adalah di situ ada mobile banking, ada SOA, ada API management. Nah, sistem Jadi besar, satu partisi mobile banking ini partisi yang kecilnya gitu ya. Di sini adalah sistem iya, aktornya mobile banking. betul. Tapi kalau Iya. dikumpulin semua itu nanti yang Jadi partisi sistem aktor besarnya lah. BNI gitu. Iya, Sistem kurang lebih. aktor BNI dalam satu partisi gedeannya gitu ya Mas ya. Iya, Oke. betul. Ini hanya untuk memudahkan kita mengumpulkan. Karena sistem kita itu seringkali kan harus berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu nanti bisa kita gambarkan dalam sistem partition yang Di sini yang sebelahnya, berbeda lagi gitu ya. yang berbeda lagi, tapi itu jajaran, tidak masuk ke dalamnya. Oke. Jadi kalau saya coba contohkan seperti apa ya. Ini kita lihat besarannya dulu ya. Ini kayak mobile banking yang sudah kayak gini. Mudah-mudahan kelihatan nih. Di sini ada nasabah, aktornya nasabah, kemudian di sini ada partition yang namanya APK mobile banking. Ya karena si nasabah itu mau mengakses ke sistem BNI itu kan melalui suatu device. Device-nya adalah handset dia, handphone dia. Handphone dia di dalamnya ada APK. APK yang ditanamkan di dalam handphone yang diinstal, diunduh melalui Play Store, App Store, dan seterusnya. Itu kita sebut sebagai APK saja. Nanti dia akan mengakses ke dalam sistem BNI. Nah, ini ada sistem BNI. Sistem BNI-nya di situ ada apa saja. Kan nggak cuma satu ya. Ada host-nya mobile banking, terus dari host mobile banking itu nanti akan dibawa ke dalam lagi, ke SOA, dibawa ke dalam lagi itu ke icons dan seterusnya sampai mungkin nanti kalau perlu digambarkan rekonsiliasinya. Ini kebetulan hanya sistem BNI saja nih yang digambarkan di sini. Coba saya cari yang ada sistem lain. Saya belum gambarin semua sih. Nggak apa-apa Mas, lanjut aja Mas. Apa, biar clear gitu. Nah, ini kayak gini nih. Ada misalnya keagenan. Keagenan itu kan ada si agennya. Terus agennya itu kalau sistem keagenan kita kan ada yang pakai web, keagenan web, ada yang EDC, dan kemudian kalau nanti berhubungan dengan pihak ketiga pembayaran sesuatu itu nanti ada biller di sini. Terus, nah kalau saya coba memisahkan usernya antara user yang memang di kantor pusat, di cabang, di IT, nah gitu itu bisa kita kumpulkan seperti itu. Dan ini sistem BNI-nya kayak gini. Panjang, jadi panjang. Jadi dari sini bisa digambarkan sampai cukup detail aktivitas di masing-masing partisi itu seperti apa. Aktivitas di masing-masing entity, partisi, sistem atau apapun ya, itu kita kalau di activity diagram digambarkan dengan partition ini. Nah, mungkin saya masuk lagi ke dalamnya. Saya contohkan saja yang tadi. Lebih gampang ngomong contoh. Jadi ada elemen-elemen yang nanti digambarkan ke dalam partisi, jadinya seperti ini. Sekali lagi kalau activity sudah menggambarkan alur prosesnya. Ini akan dimulai dengan suatu buletan mungkin saya buka aja yang toolbox-nya tadi sehingga kelihatan. Nah, ini di sini ada control nodes. Kalau di dalam elemen-elemennya ada control nodes, ada inisial, nanti ada N. Pasti akan dimulai dengan inisial.
kemudian nanti akan diakhiri dengan final. Nah, kita perlu membayangkan kalau ini hanya kita lihat di partisinya nasabah, itu nanti kita bisa membayangkan bahwa nasabah itu aktivitinya itu hanya input user, password, mungkin nanti disesuaikan lah ya, barangkali ini saya nulisnya nggak terlalu tepat. Kalau nasabah di mobile banking itu ngapain sih? Kan pasti awalnya buka aplikasinya dulu, terus kemudian memasukkan PIN ya, dan seterusnya lah, apa nanti disesuaikan di situ. Terus kemudian dia nanti kalau di sistemnya, karena ini activity diagram itu menggambarkan ke semua sistem yang terlibat, itu pasti nanti akan ada panah-panah di bawahnya atau di proses berikutnya. Tapi kalau kita lihat secara khusus di dalam partisinya, itu nanti akan bisa kita ambil kesimpulan bahwa si nasabah ini akan punya akses ke action-action ini. Akan punya akses ke action-action ini. Aksesnya apa saja? Nah, aksesnya apa saja itu kalau mungkin nanti akan digambarkan ke dalam UI-nya, itu adalah nanti menu-menunya. Menu input, menu pilihan menu rekening, menu pilih menu sub pembukaan rekening, deposito misalnya. Dan kalau sudah selesai nanti dia akan akses ke logout atau keluar gitu ya. Atau mungkin sebelum sampai ke sini akan ada aktivitas untuk kembali lagi ke menu dan seterusnya. Itu nanti akan bisa kita bayangkan bahwa si aktor nasabah ini di dalam sistem itu punya akses menu yang seperti ini. Nah, kalau kita detailkan ke dalam, itu nggak hanya kayak gitu. Di sana akan ada proses-proses message yang akan dibawa ke dalam sistem yang lebih kompleks lagi. Seperti misalnya kalau user hanya mengakses menu, tapi di APK-nya itu ngapain? Di APK-nya dia akan misalnya akan ada verifikasi ini, akan ada message untuk menampilkan layar berikutnya, ada kalau misalnya gagal login menampilkan gagal loginnya. Dan itu aktivitas yang dilakukan oleh si APK-nya. Kemudian akan meminta password dan seterusnya. Dan ini ada decision di sini, ada decision. Decision itu kalau di sini digambarkan di decision mana decision? Ini ada decision, Nah, ini decision. Ini ya, itu bagian dari control nodes-nya. Seperti ini sebenarnya enhancement dari flowchart ya, flowchart. Kalau saya baca dan ikutin penjelasannya di web itu, si activity diagram ini merupakan pengembangan dari konsepnya flowchart. Jadi di sini memang akan ada suatu pencabangan ya, decision. Tapi kalau di flowchart kita nggak nemuin yang ini nih, nggak nemuin yang kalau di sini disebutnya fog. Fog itu yang mana fog? Fog. Nah ini fog atau join. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ini akan menggambarkan suatu fungsi yang dia itu bisa jadi inputnya satu, outputnya banyak. Outputnya banyak. Dan tiap-tiap output itu akan mengakibatkan action yang berbeda-beda. Itu ya, satu yang pertama itu yang satu input banyak output. Atau sebaliknya, satu banyak input, outputnya satu. Nah, itu juga nanti akan digambarkan di sini, di fog ini. Berbeda dengan yang decision. Kalau di flowchart yang yang biasa kita pakai itu kan hanya kayak gini kan, bentuknya adalah belah keempat di 4 gini ya. Satu input paling kemungkinan outputnya ada 3. Hanya 3 kemungkinan. Dan biasanya kita pakai untuk yes no.
ya ke sini, tidak ke sini. Tapi kalau yang ini, yang fog itu bisa lebih banyak lagi. Dia ini bisa bervariasi, nggak terbatas. Nanti actionnya tergantung dari inputnya ini kayak apa. Nah, mungkin kalau kita bayangkan adalah setting parameter. Setting parameter itu kalau misalnya billernya adalah ini, maka settingnya sekian. Parameter setting billernya adalah angkanya sekian. Dari angka yang ditulis di parameter itu, maka nanti logiknya dia akan larinya ke biller A. Nah, akan berbeda lagi kalau di field yang sama, itu di input kode biller yang berbeda. Itu nanti akan lari ke biller yang B. Lari ke biller C, biller D, dan seterusnya. Nah, itu nanti digambarkannya di sini, di fog ini. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Jadi ini agak berbeda dengan yang ada di konsepnya flowchart. Ada, silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini dari suatu action atau suatu aktivitas yang sudah dilakukan oleh aktor yang digambarkan di partition ini akan menuju ke alur proses berikutnya. Nah, alur proses berikutnya kita gambarkan dengan partition juga. Jadi setiap ini akan bisa jadi ini nanti ngelompat ya, nggak harus di bawahnya sini, tapi ngelompat sampai ke ngelewatin yang partition di atasnya. Nah, dari sini akan kelihatan proses-prosesnya di setiap sistem aktor. Kalau terminologi use case itu dia ngapain. Jadi perbedaan dengan use case adalah kalau di use case kita menggambarkan apa yang dilakukan oleh si aktor. Tapi kalau ini di activity adalah menggambarkan apa yang dilakukan oleh masing-masing partition ini. Partitionnya bisa aktor orang, bisa sistem aktor, bisa juga ini boundary-nya atau sistemnya itu sendiri. Jadi ini bisa lebih kompleks lagi. Nah, ini dan seterusnya yang seperti ini akan banyak sekali nanti akan digambarkannya. Nah, kemungkinan nanti akan muncul pertanyaan begini, kalau sistemnya sudah terlalu kompleks, terus kita akan menggambarkan semua proses aktivitinya itu ke dalam satu diagram, itu kan pasti akan sangat rumit ya, akan sangat banyak sekali aktiviti buletan-buletan itu dan garis-garisnya yang akan digambarkan ke dalam satu diagram itu. Nah, mungkin nanti kita buat kesepakatan saja kalau sudah seperti itu kita bagaimana mau menggambarkannya. Jadi bisa saja nanti kita grouping. Di sini akan banyak, sama seperti use case, di sini akan banyak sekali aktiviti yang terkait dengan proses tersebut. Kita gambarkan, tapi kalau mungkin sudah cukup kompleks ya nanti kita gambar sebagai diagram yang berikutnya, diagram kedua. Nanti mungkin akan ada yang mewakili untuk menggambarkan keseluruhannya. Jadi kayak gini. Kayak gini ada, bisa tutup dulu. Jadi ini ada diagram yang menggambarkan secara keseluruhannya. Tapi ada diagram yang menggambarkan secara spesifik. Misalnya nih, di sini secara umum memang membicarakan tentang mobile banking. Tapi secara spesifik akan membicarakan tentang alur proses mobile banking dalam hal menangani pembukaan deposito. Kurang lebih nanti akan digambarkan agak lebih kompleks di sini.
Nah, nanti kalau misalnya akan menggambarkan aktivitas mobile banking untuk proses pembayaran pembayaran mahasiswa ya, SPC gitu misalnya ya, atau untuk pembayaran top up misalnya, itu nanti akan digambarkan lagi karena nanti menu-menunya akan berbeda ya. Kalau dari sisi nasab front end-nya, UI-nya itu akan berbeda-beda, dan pasti berbeda-bedanya itu akan diikuti dengan penggambaran di detailnya itu juga akan berbeda-beda. Sehingga nanti akan kita buka diagram baru, activity diagram untuk proses tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau kita coba implementasikan ke dalam dokumen. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan publikasi, sama ini di sini juga kita pakai publikasi. Kalau untuk keperluan nanti kita buka di publish di web, itu pakai yang ini HTML. Atau kalau kita mau perlu generate dokumennya itu ke dalam, misalnya ke dalam SDD, maka kita pilih yang ini. Saya contohkan saja ya. Ke dalam SDD, ini nanti output filenya akan ke directory ini. Ini bisa kita pilih, nanti bisa kita ubah. Akan ke directory ini, terus kemudian template-nya, itu kita mau pakai template yang mana. Misalnya requirement report gitu ya, misalnya. Terus formatnya akan apa? Doc PDF. Saya buat PDF dulu. Yang lain kita mau pakai template yang mana? Misalnya mengenainya cover dan lain-lain nanti bisa disesuaikan. Generate. Ini sekali lagi saya generate proses yang barusan ya, yang paket yang barusan. Ini udah keluar si dokumennya? Ya, sudah kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Nah, tergantung kita tadi itu menggunakan covernya yang mana, maka cover itu yang akan aktif muncul di sini. Misalnya kita sudah punya template covernya adalah seperti ini, maka akan muncul sesuai dengan yang kita pakai. Nah, ini ada kontennya, terus oh ini karena summary jadi kosong. Saya berarti salah milihnya. Saya pakai yang lain lagi. Mana ya? Saya nggak pakai summary, tapi juga kalau pakai detail ya, saya juga nggak hafal sih ya. Kalau pakai detail, ini kayaknya halamannya lebih banyak. Ini sudah ada isinya. Oh, nah, jadi diagram yang sudah kita buat itu akan muncul di sini. Selanjutnya, kalau misalnya ada penjelasan-penjelasan, nah penjelasannya ini bisa nanti ditaruh di, jadi kalau kita pada saat ngedit, misalnya di sini ya, pada saat ngedit di sini, kita pengen memberikan penjelasan misalnya mobile bankingnya, tapi spesifik ya. Kalau kita lagi bicara paket ini, maka yang kita beri penjelasan adalah terkait dengan elemen tersebut atau grafik diagram tersebut. Kalau saya pengen memberikan penjelasan di diagram ini, maka saya akan berikan dengan cara properties, masuk ke klik pada diagram ini, kemudian properties. Nah, di sini ada notes. Penjelasan, misalnya nih, penjelasan terkait detail mobile banking pembukaan deposito. Nah, ini ya, saya ringkas dulu yang ini, saya biar kelihatan banyak. Oke, nah kita sama kayak yang tadi, generate report.
nanti coba kita lihat akan munculnya di mana. Saya sengaja nunjukin ini supaya nanti kita ada nextnya kita bisa membahas detail ininya ya, detail template-nya ya. Itu kita belum pernah bahas tuh detail template-nya. Jadi saya masih pakai yang template-nya default. Nah, yang penjelasan yang tadi itu akan munculnya. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, nanti kita bisa rancang apakah penjelasan ini akan munculnya di atas diagram, di bawah diagram, atau seperti apa, kemudian nanti akan fontnya seperti apa, dan seterusnya. Nanti akan bisa kita sesuaikan di template-nya. Nah, itu terkait dengan kalau nanti kita coba mau implementasikan si gambar diagram ini ke dalam dokumentasi, misalnya ke dalam dokumentasi BSDD. Nah, kalau kita lanjutkan, misalnya kita pengen membuat suatu skenario di sini sama, prosesnya sama. Nah, ini nanti langkah-langkahnya sama seperti yang kemarin itu. Jadi nanti kita akan bicaranya, akan kita buat skenario-nya itu nanti berdasarkan use case atau berdasarkan, kalau ini sudah lebih detail ya, ini sangat detail. Mungkin kalau di testingnya white box atau black box dulu. Kalau kita mau testingnya black box, kita cukup menggambar skenario-nya itu asalnya adalah dari use case diagram. Tapi kalau kita mau membuat testing skenario itu dengan konsepnya gray box, yang di situ cukup detail tapi nggak terlalu detail, itu kita bisa dari sini, dari mobile banking ini, dari activity diagram ini, kita detailkan ke dalam skenario seperti yang kemarin kita bahas. Tapi kalau kita mau white box, yang itu memang dibuat oleh teman-teman development, itu kita pakai yang sequence. Tapi sequence itu sebenarnya udah sangat detail ya, udah sangat detail. Nah, mungkin saya nyampeinnya sampai di sini dulu. Barangkali ada tanggapan, pertanyaan, usulan, atau mungkin ada ide, silakan. Mas Slamet nanya, mungkin sorry ya karena sering nggak ngikutin. Yang kita fokuskan sekarang ini kan adalah menggambarkan tadi activity diagram ya Mas ya. Ya. Sebelumnya ada use case diagram. Itu ya. Posisi keduanya itu memang digunakan itu secara terpisah atau memang ada bagiannya masing-masing atau memang bisa terintegrasi ya Mas ya? Ada saling kait-mengait nggak Mas? Iya, ada Saya agak basic kaitannya, mungkin Mas. pertanyaannya. Ya, memang benar, ada kaitannya, Mas. Ada kaitannya. Jadi, atau mungkin saya pindah screen dulu ya, sebentar ya. Yang pernah saya sharing di Bentar. Sambil nunggu ya. Jadi secara umum use case diagram itu hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh si aktor ke dalam sistem secara umum. Dan itu nanti akan didetailkan ke dalam aktivitas. Aktivitasnya itu si aktor tadi lebih detailnya ngapain di dalam sistem. Kalau misalnya ada verifikasi, ada proses ngecek, nah itu nanti akan tergambarkan di diagram activity-nya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, yang use case activity itu lebih high level ya, semacam summary-nya gitu ya Mas? Sebelum yang nanti high levelnya didetailkan justru use case diagram Mas. Yang high levelnya malah justru yang use case. Ya,
Yang use case itu adalah yang high levelnya, tapi Ya, kalau mau didetailkan lagi baru lanjut ke activity diagram. activity. Begitu ya, Mas? Bet- Oke, Betul, iya, oke. betul. Siap. Thank you, Mas. Ya, jadi ini dulu yang pernah saya share. Di diagram use case ini itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh aktor. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas, tapi ini lagi Kelihatan loading. ya? Jadi kalau kita Jadi, misalnya nih ngobrol hmm, sama user, hmm, mungkin ya ingin mengetahui flow prosesnya, kita bergerak hmm, dari high levelnya dulu ya. Kita gambarin dulu yang betul. use case-nya. Iya, Baru mungkin setelah kita dapat flow secara high levelnya, pada saat kita detailkan, baru kita masuk ke activity hmm, diagramnya. betul. Ya, oke, siap. Eh, Sebenarnya sih kalau kalau di organisasi yang sebelumnya, Mas, ini bisa dilakukan yang use case diagram ini bisa dilakukan oleh teman-teman BNP bersama dengan user. Karena di sini hanya Ya, membicarakan si user nanti yang butuh pengembangan di sisi aplikasi, user itu akan butuh apa sih di aplikasi tersebut. Karena yang digambarkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi si aktor ini, user itu nanti ngapain, di sistem itu mm-mm. ngapain. Dan ini bukan menggambarkan alur, nggak ada alur di sini, nggak ada alur sistem. Jadi Oke. kalau nanti akan kita teruskan ke dalam UI-nya, itu adalah si aktor ini nanti akan punya kewenangan menu apa. Kalau kita bicara ini Banksling, ini si teller itu akan punya kewenangan menu transaksi tunai misalnya. Tapi dia nggak akan punya kewenangan kewenangan untuk maintenance pinjaman. Misalnya begitu ya. Dan Ya, sebaliknya si aktornya ADC misalnya, dia akan punya kewenangan menu untuk mengakses menu maintenance maintenance pinjaman. pinjaman. Ya, Tapi dia nggak punya oke. akses untuk ke menu transaksi tunai atau transaksi transfer gitu. Sehingga kalau kita membayangkan kita ada di cabang, pada saat si nasabah, si debitur itu datang ke ADC, dia akan pasti diproses oleh ADC menggunakan menu yang memang diberikan kewenangannya ke ADC. Tapi pada saat dia mau, oh saya pengen bayar angsuran saya, bayarnya tidak bisa di ADC, bayarnya dia harus antri lagi di teller. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sistem-sistem yang nanti akan kita bicarakan dengan user cukup digambarkan begitu. Jadi misalnya kalau bicara Siska misalnya ya, apa yang kas itu ya, yang bisa mengakses Siska itu siapa? Apakah di cabang? Kalau di cabang apa yang akan dia akses? Ataukah di level menengah apa wilayah? Di wilayah menunya pasti berbeda lagi. Atau kalau misalnya menggunakan menu yang sama, itu nanti datanya yang keluar bisa jadi berbeda. Kemudian nanti user yang apa aktor yang di level kantor pusat itu nanti akan melihatnya lebih high level lagi. Nah, itu nanti akan bisa digambarkan dengan use case ini. Tapi ini hanya menggambarkan si aktor-aktor tadi itu melakukan apa ke dalam sistem. Berbeda nanti kalau dengan activity. Di activity itu sudah menggambarkan prosesnya. Digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Apa yang dilakukan oleh sistem atas setiap use case. Jadi atas suatu buletan use case ini nanti perlu digambarkan aktivitasnya ke dalam diagram ini. Karena misalnya tadi yang kita gambarkan tentang mobile banking, dia hanya login atau registrasi. Maka sebenarnya akan ada banyak sistem di back end yang terlibat. Sistemnya apa saja? Nah, ini kalau dulu di organisasi yang sebelumnya itu dibuatnya oleh teman-teman BSA. Kalau bisa kita lihat ke dokumen-dokumen yang existing dulu yang dibuat oleh BSA waktu itu teman-teman itu sudah menggambarkan kok. Cuma yang digambarkan itu memang belum
belum berupa diagram activity seperti ini. Maksud saya Oke. kadang-kadang teman-teman itu menggunakan flowchart, kadang-kadang menggunakan antar sistem itu digambarkan dengan panah. Habis ini ke panah sini, terus balik lagi ke situ. Nah, itu sudah digambarkan. Hanya saja kan memang kalau tidak memahami prosesnya sebelumnya, misalnya ini bagi orang yang baru, kemudian harus pegang aplikasi tersebut atau proses tersebut, maka akan cukup banyak mengernyitkan dahi karena ini penggambarannya terlalu besar, belum cukup detail. Apalagi kalau di proses testing ya, itu cukup detail juga dibutuhkan informasinya gitu. Kalau hanya kotak-kotak itu kadang-kadang kurang. Memang beberapa di dokumentasi SJD itu ada juga tuh alur apa ya, skenario ya, kalau boleh dibilang skenario. Kalau gambarnya ada kotak-kotaknya, lari ke sini, kadang-kadang digambarkan juga di dalam deskriptif di bawahnya. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita coba mengacu ke kemarin yang sudah kita coba informasikan menggunakan diagram use case dan penyusunan skenario berdasarkan elemen use case, itu memang bisa nanti kita copy kemudian paste ke situ, itu bisa. Tapi kadang-kadang kita juga butuh yang besarannya. Besarannya sebenarnya misalnya kita bicara BI Fast itu siapa saja yang terlibat di situ. Ternyata kalau hanya transfer antar bank itu kan yang sekarang ini sedang difokuskan di transfer antar bank ya. Memang yang terlibat adalah bank kita, terus bank lawan, terus ada BI. Paling enggak itu tiga pihak utama di situ. Nah, itu nanti akan bisa kita gambarkan kan. Tapi nanti kalau misalnya, ternyata kalau udah enhance lagi ini tidak hanya transfer tapi juga pembayaran. Nah, pembayaran itu pihak yang dibayarkan itu kan juga harus masuk ke dalam penggambarannya. Berarti ada satu komponen lagi pihak ketiganya. Mungkin dua karena ada switcher di situ. Walaupun mungkin switchernya juga udah digantikan oleh BI Fast ya. Tapi apakah langsung ke pihak ketiga atau melalui perantara lagi. Nah, itu nanti perlu digambarkan. Kalau di activity itu bisa dengan yang tadi itu kotak-kotak ini. Nah, ini kotak nasabah, kotak APK dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang menarik sih Mas Slamet, kalau yang Mas Slamet sampaikan itu bahwa kalau selama ini berarti kita belum punya suatu standarisasi ya. Kalau tadi ada modelnya flowchart, ada modelnya apalagi tadi misalnya panah-panah. Kalau memang kita ya bersepakat nanti memang perlu menggunakan ini secara standar atau memang harus standar gitu Mas? Pertanyaannya nih. Karena kalau memang ini perlu ini sih distandarisasi pilihan ya. kan berarti kan semua teman-teman ISP harus ya mulai ya tadi yang saya bilang, khususnya mungkin kami yang mantan-mantan bisnis partner ya, mulai meningkatkan kapabilitas kami untuk mulai membuat suatu rancangan itu ya dimulai dari dua diagram ini kan, secara high levelnya diagram use case, dan kemudian pada saat untuk didetailkannya rancangan itu ya harus dengan menggunakan activity diagram. Nah, ini ya activity diagram. Sebenarnya kalau ini bisa menjadi acuan kita bersama dan memang bisa kita saya rasa akan bagus sekali ya. Artinya end to end kan semua standar ya. Mumpung memang ini belum diatur, ataukah memang nggak perlu standar gitu. Yang penting maksud dan tujuannya tergambarkan. Tapi menjadi challenge karena nanti kan kalau nggak standar jadinya ya itu tadi bisa agak susah kan ininya
dari sisi dokumentasinya, dari sisi pemahaman mungkin teman-teman mungkin ini di development, termasuk juga ke testing karena dia tidak standar tadi. Kalau enggak ya sekalian aja dijadiin standar, kita gunakan ini toh juga sudah menjadi arahan Bu Ari kalau saya tidak salah ya, Mas Slamet ya, Ya, menggunakan mekanisme betul. UML ini. Ya udah kita bakukan aja bersama-sama. Seharusnya dengan logik yang disampaikan tadi teman-teman khususnya kami di depan bisa nangkep lah ya, bahwa memang akan ada dua selalu, bicara dari high level dan bicara dari sisi detailnya. Nah, tinggal nanti kita ya tentunya dengan bantuan Mas Slamet lah sebagai ini salah satu narasumber ini ya, terima kasih sekali kita bisa dibantu pemahaman ini, khususnya saya tadi jadi paham tuh bahwa oke, perlu yang high levelnya. Nah, bicara mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, nanti baru kita detailkan dari sisi pendetailan proses di masing-masing aktor itu melakukan apa sih sebenarnya, aktivitasnya apa saja. Pada saat nanti enhancement, kita melakukan proses klarifikasi misalnya. Enhancement itu bisa dimulai dulu dengan, oke, atas aktor-aktor yang terlibat sebelumnya ada penambahan nggak? Kita kan bisa bergerak dari situ tuh, Hmm, Mas. Pada saat proses klarifikasi, kalau betul. memang sifatnya enhancement ya, bukan yang baru. Kalau yang baru berarti Ya, sama sekali harus identifikasi dulu tuh aktor-aktor yang terlibat ya, siapa saja. Ya, itu menurut ya, saya flow yang harusnya masuk banget tuh di kepala kita ya. ya, Jadi nggak scattered lagi, ya, nggak mau melakukan proses klarifikasi juga apa. Tapi kalau dengan dari ini aja kita sudah terpola bahwa oke, kita harus dapatkan dulu high levelnya. Kalau dia baru berarti aktor-aktornya apa dulu nih? Siapa-siapa aja ya, aktornya, baru aktor itu melakukan apa. Nah, apanya itu nanti kita detailkan adalah aktivitinya. Saya rasa sangat ya, relevan sih. Malah itu membantu kita juga lebih secara apa ya, secara kayak semacam ada formulanya gitu bagi kami di depan juga untuk melakukan betul, proses klarifikasi. Thank you Mas betul, Slamet. betul, Saya mulai paham. Thank betul you sekali. Mas. Jadi kalau mau pakai atau enggak sih sebenarnya itu pilihan ya. Karena memang UML itu sudah menjadi standar ya, standar internasional. Silakan nanti di materi ini dibaca lagi lah ya. Kemudian ini strukturnya si UML sendiri seperti ini. Dan seperti tadi dibilang Mas Andi, memang iya, Bu Ari memang mengharapkan teman-teman itu bisa memahami UML. Makanya ini salah satu yang coba saya sampaikan di setiap Senin dan Jumat itu ya kurang lebih agar teman-teman itu memahami UML itu. Memang ini hal baru dan barangkali pemahaman saya juga belum terlalu tepat, tapi ayolah kita sama-sama belajar gitu. Barangkali karena kebetulan saya sudah lebih dulu menggunakan tools-nya, ya itu kita mulai dari situ dulu. Terus tadi Mas Andi kalau misalnya memang sudah sepakat akan kita coba pakai ini, maka nanti proses kita diskusi dengan user tadi kalau sudah sempat kita buatkan diagramnya. Mungkin saya coba contohkan yang versi ini ya, versi webnya. Bentar. Versi webnya. Nah, ini kayaknya sudah sering dilihat. Ini ada use case, ada activity, ada sequence. Kelihatan Mas Andi? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan, oke, sorry, oke. Jadi ini udah banyak sekali jenis aplikasi yang coba saya buatkan rumah-rumahnya. Kalau misalnya kita sepakat bahwa ternyata kita akan menggunakan ini dan kita sudah sempat untuk membuat diagramnya, maka nanti pada saat kita klarifikasi dengan user, siapapun teman-teman yang datang ke depan itu nanti akan bisa secara cepat melihat suatu proses. Misalnya tadi saya udah nggak versi belum ya, coba.
Ini sudah saya urutkan berdasarkan huruf abjad. Nah, ini kurang lebih Siska seperti ini. Ada banyak aktor yang terlibat. Aktornya siapa saja itu nanti kita bisa deskripsikan mungkin sepintas. Oh, ini kayak gini. Apakah benar di aplikasi? Nanti kita coba verifikasi lagi. Ini baru gambaran sepintas. Ini baru propose nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini propose nih. Mana ya? Oh, nggak ada. Dari sini akan bisa lihat sepintas bahwa oh, si Siska itu nanti kaitannya dengan banyak aktor ternyata. Ada level kantor pusat, ada kantor wilayah, ada kantor cabang, ada kantor kas, dan seterusnya. Apa saja aktivitasnya di situ? Aktivitasnya seperti ini digambarkan di sini. Aktivitasnya pasti akan berbeda-beda antara yang diakses oleh pemimpin divisi berbeda dengan yang dilakukan oleh teller. Pasti akan berbeda. Akan tergambar semua di sini. Dan kalau kita coba kaitkan dengan yang kemarin coba digunakan oleh teman-teman di depan dengan design thinking, itu kita bisa menggunakan satu langkah yang disebut sebagai empathize. Empathize-nya itu kita dapat pada saat kita mau maju ke user untuk diskusi lebih detail, kita memposisikan sebagai aktornya. Empathize kita sebagai aktornya. Kalau saya sebagai misalnya nih, kalau saya sebagai aktor ini, pemimpin divisi, terus kemudian saya disodorin aplikasi Siska, apa yang saya harapkan dari aplikasi Siska itu sehingga saya bisa memonitor aktivitas di seluruh cabang, di seluruh wilayah. Sebaliknya, kalau saya sebagai empathize, saya sebagai pemimpin wilayah, dan saya disodorin di depan saya ada aplikasi Siska, saya akan berharap bisa mengakses itu apa saja. Pastikan ya, penetapan akan personanya ya Mas ya. Ya, Penetapan personanya. personanya itu sebenarnya mewakili aktor-aktor ini kan. Betul, betul. Bisa dikatakan Nah, itu begitu. bisa Ya, ya. dapat nyambung itu, Mas. Nyambung itu. Ya, Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau ini mau didetailkan lagi ke dalam ke dalam activity di Spark sistemnya itu kita bisa ngeklik, terus kemudian kita bisa arahkan ke diagram activity-nya. Tapi ini kan belum diotak-atik ke situ ya. Tapi nanti akan bisa diarahkan ke diagram activity-nya. Nanti di sini banyak sekali yang bisa kita pilih. Ini penggambaran di sisi web karena kita publish di HTML tadi. Tapi kalau tadi kan saya gambarkan publish di dokumen ya. Kalau misalnya kita mau jadikan BSDD itu memungkinkan lah, kita tinggal nanti buat template-nya, dan itu bisa secara cepat tercreate dan terstandar. Karena kan kalau kita bicara oh ini user butuh enhancement aplikasi existing. Nah, existing-nya itu seperti apa sih? Kadang-kadang kan kalau ini mungkin Mas Andi bisa tahu lebih banyak nih. Kadang-kadang kalau teman-teman di depan yang baru saja pegang, itu pasti akan nanyain sana sini kan. Misalnya nih, yang sebelumnya nggak pernah pegang Siska, akan nanyain Siska itu apa sih? Di dalamnya ngapain saja sih? Sistem yang terkait itu apa saja? Itu akan nanyain mungkin butuh beberapa hari karena harus ke sini, dan seterusnya. Dan mungkin gambarinnya itu kalau kita mungkin gambarin kita harus mendeskripsikan hewan gajah yang dipegang adalah kakinya, maka akan dibilang oh Siska itu seperti pohon. Tapi pada saat yang ditanyain itu pegang telinganya, oh itu bukan seperti pohon, itu hanya lembaran. Tapi kalau yang ditanyain pegang ekornya, itu seperti ular. Nah, kayak gitu, Mas. Tapi kalau kita punya potretnya, gajah itu seperti apa, kita sodorkan nih, potret gajahnya kayak gini. Tergambar sudah bahwa user minta supaya belalainya itu dikasih pita. Kebayang ya, Mas ya? Ya. Ya, Jadi ya kurang lebih teman-teman yang baru misalnya bisa lihat dulu ke sini kan Mas ya. Kalau emang nanti ada kebutuhan enhancement Siska, udah dibekelin ini dulu nih. Iya. Iya.
Mungkin nanti kalau pada saat klarifikasi teman-teman itu mau, oh ya ini nanti akan ada enhancementnya ternyata butuh use case baru, bulletin baru. Nah nanti kalau teman-teman menggunakan tools yang sama, menggunakan Spark System, itu nanti cukup kita buatkan misalnya ini satu diagram yang existing di sini. Terus nanti usulan diagram karena ada requirement baru. Itu diagram yang ini bisa kita copy, taruh di bawahnya. Ini usulan misalnya. Dan usulan itu bisa kita otak-atik mau tambahin apa. Nah, kalau nanti kita sepakat di diskusi internal bahwa oh iya dari sisi flow nanti harus begini, benar ini begini. Nah, nanti yang usulan masih otak-atik coret-coretan tadi itu bisa kita hapus, kita bawa ke yang sudah lebih formal gitu. Atau ya yang penting jangan terlalu banyak yang informasi yang di sinilah gitu, sehingga kita nggak kebingungan juga. Atau mungkin sebenarnya di dalam Spark System juga ada versioning. Nah, nanti kita bisa pelajari lagi tuh versioningnya modelnya seperti apa. Versioning mungkin bagus tuh Mas. Oke, next-nya aja tuh Mas. Ya, penting kita mulai saya aja juga nanti belum terlalu paham soalnya. Belum terlalu apa-apa Mas Slamet, yang penting langkahnya udah dimulai ya. Langkahnya udah dimulai, kita kan sudah sama-sama berjalan lah. Ya memang pasti butuh proses, butuh waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, step by step-nya saya rasa worth it lah untuk dijalani. Agak ekstra sedikit buat kita juga, tapi saya rasa kalau tadi tujuannya kita mau menstandarisasi, dan itu saya rasa memang pasti berguna ya. Bergunanya saya rasa di semuanya nih. Kalau udah standar, harusnya dari depan, teman-teman di tengah development, teman-teman di belakang juga, termasuk apakah operation juga, nggak tahu saya. Tapi ini sangat sangat penting menurut saya. Step by step itu ya tadi yang saya bilang di depan juga lah, jadinya lebih gampang. Nah, terlepas dia prosesnya baru atau enhance. Kalau baru ya kita udah tahu tuh polanya. Berarti dapetin dulu nih use case skenario-nya, artinya aktor-aktornya siapa saja, dan aktor-aktor itu nanti akan melakukan apa, itu untuk yang kita detailkan. Yaitu itu membangun mindset sih menurut saya, mindset dan juga pola pikir kita. Jadi kalau sudah tersistematis demikian rupa, mudah-mudahan lebih menggampangkan kita bekerja juga, terlepas dari depan, tengah, ataupun di belakang. Itu aja sih dari saya, Mas Slamet. Nggak apa-apa kita mulai sama-sama step by step-nya. Siap. Ini kebetulan tools-nya sangat mendukung, Mas. Kebetulan ya. Kalau tidak didukung tools juga akan kesulitan kita. Karena kalau tadi yang dibilang Mas Andi di operation itu apakah bisa menggunakan? Bisa. Itu kalau di dalam diagramnya UML itu masuk ke dalam deployment diagram. Deployment diagram itu masuk. Nah, tapi kalau di level yang di depan, di atas arsitektur, itu bukan dalam terminologinya UML, tapi di Spark System bisa digambarkan. Karena Spark System itu mengakomodasi juga Archimate. Nah, Archimate itu digunakan oleh teman-teman arsitek. Jadi kalau mau menggunakan tools yang sama ini, baik dari sisi high level, di sisi arsitektur, sampai kita di sisi yang melihat per aplikasi, per use case gini, dan di belakang nanti operation untuk deployment, itu bisa tergambar semua. Ya sekali lagi, memang ini butuh effort yang besar. Ya, journey Mas, yang penting parts kita dulu aja. Parts kita dulu. Nanti udah terbentuk, ya tinggal mau direnovasi, ditambah-tambah lagi, saya rasa memungkinkan. Belum sempat membuka menginstal. Sebenarnya nanti bisa saja teman-teman menginstal Spark System-nya, itu langkah-langkahnya sudah saya taruh di sini. Nanti linknya saya share. Terus source-nya pun ada di sini. Nanti silakan dipakai. Ya, oke, mungkin itu saja dulu ya. Terima kasih atas kelebihan waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nanti Mas Slamet. Saya share nanti. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Slamet. Izin